Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam yang terhormat Ibu Anissa Martina MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Statistika Matematika Lanjut. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil analisis kami mengenai deteksi outlier pada data kualitas udara menggunakan metode Randstad Regression. Dengan anggota kelompok, di sini ada saya sendiri, Najwa Fadila Sutisna dengan ujung NIM 29. Saya Alifa Sisabila Jinan dengan ujung NIM 26. Saya Meta Aulia Fadila dengan ujung NIM 27. Baik, di sini untuk yang pertama ada latar belakang dari penelitian ini yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Pemantauan kualitas udara secara real-time menggunakan sensor kimia seperti PT08.S4 idealnya menunjukkan korelasi linear yang kuat dengan konsentrasi aktual nitrogen dioksida atau NO2 di lapangan. Namun, faktor teknis seperti malfungsi sensor, interferensi cuaca, dan gangguan transmisi seringkali menghasilkan data pencilan atau outlier yang dapat membuat model regresi linear konvensional menjadi bias dan tidak akurat. Oleh karena itu, kami di sini menggunakan program yang dikembangkan untuk membersihkan data dan menerapkan algoritma random sample consensus atau RANSAC sebagai metode regresi kokoh atau robust regression. Nah, Ransak ini bekerja secara iteratif untuk mengisolasi outlier dan memisahkan data linear secara otomatis berdasarkan batasan residual tertentu. Nanti hasilnya, metode ini mampu menghasilkan persamaan model kualitas udara yang murni dan akurat, serta mengekstrak data pencilan ke dalam file .csv untuk investigasi sensor lebih lanjut, serta menyajikan visualisasi grafis yang jelas guna mempermudah interpretasi sebaran data. Nah, untuk yang selanjutnya ada tujuan yang akan dijelaskan oleh Saudari Meta. Kepalanya disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya ada tujuan dari pembahasan kita kali ini. Jadi tujuan dari proyek ini tuh menerapkan metode Randstad Regression sebagai metode regresi yang bersifat robust untuk mendeteksi keberadaan outlier pada data kualitas udara. Nah, di sini kita memanfaatkan hubungan antara variabel PT08S4 dan NO2. Untuk metode Randstad Regression diharapkan dapat diidentifikasi data-data yang menyimpang, sehingga dari pola tersebut tuh dapat ada analisis gitu yang menjadi lebih robust terhadap keberadaan outlier. Selanjutnya, next. Untuk selanjutnya, data yang kami gunakan merupakan data air quality dataset gitu, atau kualitas udara yang diperoleh dari platform Kaggle. Nah, dataset ini tuh berisi data hasil pengukuran kualitas udara yang dikumpulkan melalui sensor kimia otomatis untuk memantau konsentrasi berbagai polutan di udara. Di sini kami menggunakan dua variabel. Nah, variabel pertama yaitu PT08S4 ini tuh sebagai variabel independen atau variabel X-nya. PT08S4 ini tuh merupakan hasil pembacaan sensor kimia sehingga nilainya menunjukkan respon sensor terhadap keberadaan gas nitrogen dioksida atau NO2. Selanjutnya variabel kedua yaitu NO2 yang digunakan sebagai variabel dependen atau Y, merupakan singkatan dari nitrogen dioksida, yaitu nilai konsentrasi gas NO2 yang diperoleh dari alat pengukuran referensi sehingga dianggap sebagai nilai sebenarnya. Nah, jadi pada penelitian kali ini tuh kami ingin melihat hubungan antara hasil pembacaan sensor dengan konsentrasi NO2 yang sebenarnya, kemudian menggunakan metode Randstad untuk mendeteksi observasi yang menyimpang secara outlier. Yang menyimpang atau outlier. Selanjutnya. Untuk selanjutnya ada implementasi program. Di sini kami menggunakan software Python. Nah, untuk tahap pertama ini adalah mengimpor pustaka atau library Python yang diperlukan. Library Pandas ini digunakan untuk membaca dan mengelola data. Selanjutnya nanti digunakan untuk operasi numerik dan matplotlib digunakan untuk visualisasi data. Selanjutnya, linear regression atau Randstad regressor dari pusat scikit-learn digunakan untuk membangun model regresi dan mendeteksi data yang teridentifikasi sebagai outlier. Next.
Nah, untuk tahap yang kedua yaitu dilakukan proses membaca dataset yang sudah diupload ke Python-nya gitu. Di sini datasetnya dibaca data udara atau data yang tadi didapatkan dari platform Kaggle. Kemudian disimpan ke dalam variabel data sehingga dapat digunakan pada proses analisis selanjutnya. Next. Selanjutnya dilakukan proses pre-processing dengan mengubah tipe data pada variabel NO2 dan variabel PT NO2 menjadi numerik menggunakan fungsi numerik. Selanjutnya data yang mengandung nilai kosong dihapus menggunakan drop NA. Kemudian indeks data diatur kembali agar data siap digunakan pada proses analisis. Next. Untuk langkah yang keempat, yaitu menentukan variabel X dan Y. Nah, pada tahap ini ditentukan variabel yang digunakan dalam pemodelan Randstad regression, yaitu variabel PT NO2 sebagai variabel independen atau variabel X, dan NO2 GT sebagai variabel dependen atau variabel Y. Nah, variabel X ini tuh digunakan sebagai prediktor, sedangkan variabel Y merupakan nilai yang akan diprediksi oleh model. Selanjutnya, saya serahkan ke moderator. Baik, untuk yang selanjutnya di sini ada langkah kelima, yaitu pemodelan ransaknya itu sendiri. Jadi di tahap ini tuh kita akan melatih model ransak menggunakan dasar regresi linear dengan batas toleransi residual sebanyak 20 di sini di residual underscore threshold. Kemudian melalui iterasi acak maksimal 1000 kali di max underscore trials. Fungsi ransak.fit x, y ini bekerja mencari posisi garis tren terbaik yang paling banyak didukung oleh data valid. Sekaligus mengunci juga konsistensi hasil acakan menggunakan random state sebanyak 42. Nah, selanjutnya di sini langkah ke-6 ada identifikasi outlier. Di sini ada inlier mask sama outlier mask. Setelah model terbentuk, pemisahan data dilakukan menggunakan sistem penyaringan Boolean atau di sini atribut transact.inlier mask otomatis menandai data normal inlier dengan nilai true yang kemudian dibalikan logikanya menggunakan fungsi np.logical_not untuk membuat filter khusus bernama outlier mask guna mengisolasi seluruh data pencilan. Nah, selanjutnya ini ada statistik outlier. Untuk langkah ketujuhnya, di tahap ini tuh merangkum hasil dari deteksi ke dalam bentuk angka dan persentase agar karakteristik dataset ini mudah dipahami. Kemudian program ini menghitung jumlah total data pada masing-masing kelompok menggunakan np.sum, mencari proporsinya terhadap keseluruhan data, kemudian menampilkan ringkasan statistik tersebut langsung ke layar konsolnya. Nah, yang selanjutnya di sini ada langkah ke-8, yaitu persamaan model ransak. Di tahap ini tuh kita mengekstrak parameter matematika dari garis regresi terbaik yang berhasil dibangun oleh model ransak yang telah sebelumnya kita programkan. Nilai titik potong sumbu ya atau intercept dan kemiringan garis koefisien diambil untuk menyusun sebuah persamaan linear utuh yang menggambarkan hubungan murni antar variabel kualitas udara tanpa terpengaruh bias dari data pencilan. Nah, untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Jinan. Kepadanya disilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya di langkah 9 itu ada menampilkan data outlier. Nah, jadi setelah proses pemodelan selesai, Randstad membedakan data menjadi dua kelompok, yaitu inliers dan outlier. Nah, pada langkah ini hanya data yang termaksud outlier yang ditampilkan, sehingga kita dapat mengetahui observasi mana saja yang menyimpang dari pola antar sensor PT08S4 dan konsentrasi NO2. Next. Nah, selanjutnya pada langkah 10 itu adalah menyimpan data outlier. Nah, pada langkah ini, data yang telah teridentifikasi sebagai outlier disimpan ke dalam file berformat CSV menggunakan perintah outlier data to CSV. Nah, penyimpanan dilakukan agar data outlier digunakan kembali untuk analisis lanjutan tanpa perlu menjalankan proses deteksi dari awal.
parameter indeks sama dengan false digunakan agar nomor indeks pada data frame tidak ikut disimpan pada file, sehingga hasil penyimpanan menjadi lebih rapi dan hanya berisi data asli. Next. Bentar-bentar. Aja yang kecilin. Nah, selanjutnya pada langkah 11, nah langkah ini tuh dilakukan visualisasi hasil deteksi outlier menggunakan grafik sebar. Nah, dan garis regresi ransak. Nah, sebelum menggambar garis regresi pada data variabel X diurutkan menggunakan NP-Agsort agar garis yang dihasilkan tampak rapi dan tidak saling berpotongan. Nah, setelah itu model ransak digunakan untuk menghitung nilai prediksi atau Y_ransak berdasarkan data yang telah diurutkan. Selanjutnya, data inlier ditampilkan sebagai titik-titik yang mewakili observasi yang sesuai dengan pola model. Sedangkan data outlier ditampilkan menggunakan simbol silang X dengan ukuran yang lebih besar agar mudah dibedakan. Next. Selanjutnya ada langkah ke-12 yaitu visualisasi khusus outlier. Pada langkah ini membuat visualisasi khusus yang hanya menampilkan persebaran inlier dan outlier tanpa menampilkan garis regresi. Nah, data inlier ditampilkan sebagai titik biasa, sedangkan data outlier ditampilkan menggunakan simbol silang X dengan ukuran yang lebih besar sehingga lebih mudah dikenali. Nah, next. Nah, di sini ada hasilnya. Berdasarkan hasil deteksi penggunaan metode ransak regression diperoleh 99 data yang digunakan dalam proses analisis setelah tahap pembersihan data. Dari seluruh data tersebut, ada 79 data atau 79,80% dikategorikan sebagai inlier, yaitu data yang mengikuti pola hubungan linear antara variabel PT08S4 sebagai variabel independen dan NO2 sebagai variabel dependen. Sementara itu, terdapat 20 data atau sebesar 20,20% yang diklasifikasikan sebagai outlier, yaitu data yang memiliki penyimpangan cukup besar terhadap model regresi. Persentase ini tuh menunjukkan bahwa sebagian besar data masih konsisten dengan pola hubungan yang terbentuk, sedangkan sisanya masih memiliki karakteristik yang berbeda sehingga tidak digunakan dalam pembentukan model ransak. Selanjutnya ada nilai intercept sebesar min 65,22 itu tuh menunjukkan nilai prediksi NO2 ketika nilai PT08S4 sama dengan 0. Meskipun secara matematis dapat dihitung, nilai ini tidak memiliki makna fisik yang kuat karena sensor PT08S4 pada kondisi nyata tidak mungkin bernilai 0. Sementara itu, koefisien regresi sebesar 0,1132 menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan pada nilai sensor PT08S4 diperkirakan akan meningkatkan konsentrasi NO2 sebesar 0,1132 satuan. Nah, koefisien yang bernilai positif ini menunjukkan adanya hubungan positif, artinya semakin tinggi pembacaan sensor, maka konsentrasi NO2 itu cenderung meningkat. Pada bagian sebelah kiri menampilkan 20 observasi yang dianggap menyimpang oleh metode ransak. Nah, data-data tersebut memiliki residual yang melebihi batas residual threshold sebesar 20, sehingga tidak dimasukkan ke dalam proses pembentukan model regresi. Selanjutnya, nah, di sini ada grafik. Nah, grafik ini menunjukkan hasil deteksi inlier dan outlier menggunakan metode ransak regression. Sumbu X ini menunjukkan nilai PT08S4 yaitu pembacaan sensor NO2, sedangkan sumbu Y itu menunjukkan nilai NO2-nya, yaitu konsentrasi gas nitrogen dioksida yang diukur. Nah, pada grafik ini titik yang berwarna biru itu merupakan inlier,
yaitu data yang mengikuti pola hubungan utama antara kedua variabel. Sedangkan yang tanda silang berwarna oranye itu merupakan outlier, yaitu data yang menyimpang dari pola tersebut. Dari grafik terlihat bahwa sebagian besar titik biru membentuk pola yang naik dari kiri bawah ke kanan atas. Pola ini menunjukkan adanya hubungan positif antara PT08S4 dan NO2. Artinya, semakin tinggi nilai yang dibaca oleh sensor, maka konsentrasi NO2 itu cenderung meningkat. Nah, pola yang cukup rapat pada titik-titik biru ini menunjukkan bahwa mayoritas data memiliki hubungan yang konsisten dan digunakan oleh Ransak untuk membentuk model regresi. Sementara itu, titik-titik yang diberi tanda siang oranye merupakan data yang dianggap menyimpang atau outlier karena posisinya berada jauh dari pola utama. Grafik ini juga menunjukkan bahwa jumlah inlier ini lebih banyak daripada outlier sesuai dengan hasilnya, yaitu 79 data inlier dan 20 data outlier. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar data masih mengikuti pola, sedangkan sebagian kecilnya menyimpang. Cukup sekian dari saya serahkan lagi ke moderator. Baik, terima kasih untuk Saudari Jinan. Yang terakhir ini ada kesimpulan dari analisis yang telah kami lakukan. Melalui pemrograman regresi Ransak, data kualitas udara berhasil dibersihkan dari gangguan nilai ekstrem dengan memisahkan dataset ke dalam kelompok data normal inlier dan data pencilan atau outlier. Nah, algoritma ini juga bekerja secara iteratif untuk mengabaikan titik data yang memiliki penyimpangan besar sehingga garis regresi yang terbentuk murni mengikuti pola utama data. Hasil visualisasi juga dan persamaan matematikanya yang diperoleh menunjukkan adanya hubungan linear positif yang kuat antar variabel. Ketika nilai terekam oleh sensor PT meningkat, konsentrasi aktual NO2 dari GT-nya di lapangan juga cenderung mengalami kenaikan secara searah tanpa terganggu oleh bias data pencilan. Baik, itu sekian presentasi dari kelompok 6. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.